Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan kelima di kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang tanggapan suatu berita. Jadi ketika ada berita kita bisa menanggapi. Tapi sebelum masuk ke situ, kita ulang lagi ya tentang, tentunya kalian itu sudah pernah membaca atau melihat teks berita, entah itu dari koran atau itu dari radio atau televisi. Ketika ada berita, sebagai pendengar yang baik tentu kalian dapat menganalisisnya terlebih dahulu. Jadi terutama akhir-akhir ini kan banyak berita tentang hoax atau berita bohong ya, yang disebar melalui media apapun. Jadi sebagai orang yang berpendidikan, kalian itu harus berusaha untuk mencari kebenaran suatu berita. Nah, untuk mencari kebenaran suatu berita ini makanya kalian diharapkan dapat menanggapi suatu berita. Nah, tanggapan ini bisa berupa tentang pendapat atau pernyataan, bisa juga untuk menyanggah. Nah, kalau menyanggah ini nanti kita maksudnya ke kritik ya, mengkritik berita tersebut. Jadi antara penting yang perlu kalian ketahui bahwa menanggapi suatu ciri tanggapan itu adalah satu, dia itu berupa pernyataan. Yang kedua, setelah kalian menyajikan dalam bentuk pernyataan, yang kedua adalah berisi tentang saran atau masukan atau pemberian solusi. Yang ketiga, ketika memberi saran atau masukan itu harus disertai dengan alasan yang relevan atau sesuai dengan topik. Yang keempat ya itu tadi, harus sesuai dengan topik ya. Yang kelima, itu kalian ketika menyampaikan secara lisan atau tertulis itu yang sopan, dengan bahasa yang sopan. Yang keenam, kalian harus tidak boleh berlebihan dalam menanggapi suatu berita. Katakanlah berita hoax seperti ini, wah kamu langsung panas, ini berita seperti ini, oh itu jangan. Cukup kalian cari tahu dulu kebenarannya melalui fakta-fakta yang ada. Lalu udah itu. Jadi untuk pelajaran kali ini kalian gak akan susah-susah kan, cuma hanya pahami aja ketika menanggapi berita itu tadi. Satu, harus sesuai dengan topik. Dua, kalimatnya berbentuk pernyataan. Tiga, isinya berupa solusi, saran. Dan yang keempat, harus disertai dengan alasan. Yang kelima, ketika dalam menyampaikan baik tulis atau lisan harus secara sopan. Yang keenam, ketika menanggapi tidak boleh terlalu berlebihan, itu ya. Jadi ketika ada berita misal ada itu teks di dalam buku, ketika teks dalam buku itu tentang ribuan kelelawar di Australia mati mendadak.
Nah, ketika kalian menanggapi, kalian harus menanggapi sesuai dengan topiknya. Jadi misalkan bertanya seperti itu ya, kalian bisa menanggapi mungkin kelelawar mati tersebut karena penyakit. Nah, kalau kamu menyatakan itu penyakit, kalian harus bisa menjelaskan alasan-alasannya itu benar enggak secara dari itu karena penyakit. Nah, dari penyakit ini harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan dalam berita tersebut matinya karena cuaca ekstrim. Jadi ketika menanggapi itu ya, kalian bisa menyatakan pernyataan kalian. Mungkin saya sangat setuju dengan berita tersebut karena di Australia pada waktu itu memang terjadi cuaca ekstrim yang cuaca yang sangat ekstrim, sehingga banyak hewan yang merasa kepanasan sehingga mati. Dalam hal ini berita yang disampaikan adalah kelelawar. Nah, berarti banyak kelelawar yang mati hingga ratusan atau ribuan, karena di situ jumlahnya kalau nggak salah mencapai 5.000. Nah, jadi kan ketika menanggapi ya kita harus dengan alasan, gitu loh. Oke, Bapak kira untuk materi menanggapi cukup sekian dulu. Adapun yang ingin Bapak sampaikan sekarang adalah kita akan mengulang lagi materi teks berita sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, yakni struktur, isi, dan ciri bahasa teks berita. Jadi yang kemarin itu kan pengertian berita adalah teks yang berisi tentang informasi aktual faktual yang memiliki nilai berita. Terus unsur berita ada 5W plus 1H. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu 5W 1H. Terus tujuan komunikasinya ya berarti dari pengertian tadi berangkatnya apa, memberikan informasi aktual, faktual, dan memiliki nilai berita kepada pembaca, atau memberikan informasi kepada pembaca tentang peristiwa yang sedang hangat, seperti itu. Kalau untuk ciri umumnya ya bisa lagi berangkat dari pengertian teks berita, yakni apa, berisi informasi, sifatnya aktual. Selain faktual, sifatnya juga faktual, sesuai dengan fakta. Peristiwanya unik sehingga memiliki nilai berita. Nah, tuh. Lalu apalagi kemarin? Kayaknya baru itu ya. Yang sebentar Bapak lihat di buku dulu. Oke. Yang kedua itu tentang menyimpulkan. Nah, kalau menyimpulkan itu kan kegiatan mengaitkan beragam informasi
untuk menentukan gagasan pokok atau isi teks. Nah, bagaimana untuk menyimpulkannya kemarin? Teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Di dalamnya terdapat beberapa kalimat. Ada kalimat inti, ada kalimat penjelas. Gagasan pokok itu pasti ada di dalam kalimat utama atau kalimat inti atau kalimat pokok. Kalau gagasan penjelas pasti ada di dalam kalimat penjelas. Lalu untuk ringkasan, inilah bedanya ringkasan dan menyimpulkannya. Kalau ringkasan itu penyajian singkat suatu peristiwa atau hal. Jadi ketika kalian menulis itu hanya disingkat-singkat saja, diringkas. Yang tadinya bisa 3 baris ini hanya 1 baris. Itu ringkasan. Dan harus sesuai dengan urutan untuk membedakan dengan ikhtisar. Kalau ikhtisar adalah sajian singkat tapi tanpa memperhatikan urutan. Itulah bedanya dengan ikhtisar, antara ikhtisar dan ringkasan. Terus tentang apa lagi kemarin ya? Langkah-langkah menyimpulkan ya. Ya. Kalau untuk menyimpulkan ya itu tadi, kalian harus baca dulu beritanya komplit. Setelah itu tentukan gagasan pokok yang ada di dalam berita itu di setiap paragrafnya. Setelah itu baru kalian tulis lagi, itu nanti akan menjadi suatu simpulan berita. Baik, Bapak kira cukup sekian materi tentang tanggapan teks berita dan pengulangan materi yang sudah kita pelajari. Untuk berikutnya kita akan belajar tentang struktur teks dan ciri bahasa teks berita. Kalau untuk ini tugasnya cukup, kalian kemarin sudah mengirimkan contoh teks berita. Nah, sekarang coba tanggapi berita kalian itu tadi. Oke, cukup di Google Classroom aja, nggak usah panjang-panjang, mungkin cuma 3-5 baris ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.